Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisa komputasi secara paralel dan sekuensial dengan metode radius sort menggunakan MPI. Kelompok kami terdapat Anggita Mardika, kemudian Ines Oktaviana, kemudian saya sendiri Ilham Ramadhani dengan NIM sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan Message Passing Interface atau MPI. MPI merupakan komputasi secara paralel yang terdiri dari beberapa proses yang masing-masing bekerja pada data lokal, yang mana setiap prosesnya memiliki variabel lokal dan tidak mempunyai mekanisme memori yang lain yang dapat diakses secara langsung oleh suatu proses. Selanjutnya terdapat komputasi sekuensial yang merupakan metode komputasi untuk menyelesaikan masalah dalam komputasi dengan cara berurutan setiap langkahnya. Metode komputasi sekuensial ini mempunyai konsekuensi yang memecah masalahnya, yaitu masalah pengerjaan yang sebelumnya telah dikerjakan. Jadi artinya apabila terdapat pekerjaan sebelumnya yang belum selesai, maka tidak dapat melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya. Harus menunggu pekerjaan sebelumnya selesai terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat komputasi paralel yang merupakan suatu metode komputasi untuk menyelesaikan masalah dalam komputasi dengan cara membagi beban komputasi menjadi bagian kecil atau subproses komputasi, yang mana subkomputasi akan dijalankan pada prosesor yang berbeda secara bersama-sama dan saling berinteraksi. Selanjutnya terdapat radius sort. Radius sort ini merupakan salah satu metode sorting data yang mengurutkan nilai tanpa perlu melakukan perbandingan data yang diinput. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari radius sort sendiri. Misalkan kita memiliki 16 elemen array, kita akan pecah menjadi 4. 4 ini merupakan 4 core prosesor atau 4 core, yang mana kita akan mengurutkan dari digit pertama, yaitu terdapat 0, 0, kemudian 90 lagi, 90 lagi, sehingga pada P0 atau core yang ke 0 ini datanya menjadi 170, 90, 90, 90 karena digit pertamanya berjumlah 0 atau bernilai 0. Kemudian P1 ini 2, 2, 2, 3, P2 4, 5, 5, 5, kemudian P3 6, 7, 8, 9. Sudah terurut dari digit yang pertama. Kemudian akan dikumpulkan atau dijadikan menjadi satu, menjadi data menjadi sebagai berikut datanya. Selanjutnya akan di sorting kembali dari digit kedua menjadi P0, digit kedua 0. Kemudian apabila terdapat digit yang hanya 2 seperti ini, kita akan plotkan ke digit yang ke 0, masuknya ke 0, sehingga urutannya menjadi 0, 2, 0 lagi, kemudian dapat 2, 2, kemudian pada P1 3, 4, 4, 4, P2 6, 6, 7, 7, P3 7, 9, 9, 9. Kemudian data tersebut akan diurutkan. Setelah urut, kita akan membuatnya menjadi satu kembali atau dikumpulkan kembali yang tentunya sudah terurut dari kecil ke besar. Nah, berikut merupakan bagaimana suatu radius sort tersebut dijalankan. Radius sort ini menggunakan rekursif dekomposisi, yang mana kita akan memecah menjadi 4 core dengan proses scatter ini. Kemudian kita akan kumpulkan, maksudnya kita akan sorting data terlebih dahulu menggunakan radius sort. Kemudian kita akan jadikan satu di sini getter.
kemudian kita akan sorting kembali menggunakan radix sort, kemudian kita akan gather kembali. Nah, berikut masuk pada studi kasus, yang mana kita akan menguji atau menganalisa radix sort ini. Yang pertama menggunakan 50 data bilangan bulat, kemudian yang kedua 100 data bilangan bulat, yang ketiga 150 data bilangan bulat, yang selanjutnya menggunakan 200 data bilangan bulat. Nah, 50 data bilangan bulat, 100 data bilangan bulat, 150 data bilangan bulat, 200 data bilangan bulat ini kita akan jalankan secara sekuensial dan juga paralel. Yang mana secara paralel kita akan gunakan 5 core. Sedangkan sekuensial kita akan inisialisasi menjadi 1 core saja. Masuk pada demo program. Sebelum masuk pada demonya, saya akan menjelaskan atau memberikan bagaimana cara kerja algoritma ini berjalan. Pertama, kita memiliki fungsi getMark digunakan untuk mencari nilai maksimal. Selanjutnya terdapat count sort. Nah, selanjutnya terdapat radix sort. Radix sort ini kita akan melakukan perulangan, karena radix sort ini mengurutkan dari digit pertama, digit kedua sampai digit terakhir. Kita akan memberi inisialisasi atau nilai dari setiap kenaikannya sejumlah 10. Kemudian dari nilai awal yaitu 1, dan akan berhenti apabila M atau getMark ini dari nilai array ini berjumlah atau bernilai 0. Proses tersebut akan dijalankan sampai proses M bernilai 0. Selanjutnya terdapat print untuk mencetak. Nah, selanjutnya terdapat clock start ini digunakan untuk melihat nanti berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritma tersebut. Selanjutnya terdapat inisialisasi MPI. Nah, selanjutnya terdapat array-nya. Nah, ini kita akan jalankan, misalkan ini 50 data ya. 50 data ini kita akan jalankan sebanyak 2 kali, yaitu secara sekuensial dan juga paralel. Sekuensial menggunakan 1 core, sedangkan paralel menggunakan 5 core. Yang mana data ini kita akan buat menjadi 50 data, 100 data, 150 data, dan juga 200 data. Kemudian ada INTIN, ini digunakan untuk melihat lokalisasi memori. Nah, pertama kita akan membagi array-array di atas menjadi ukuran yang sama atau memecahnya. Kemudian kita akan membuat data atau array yang telah dibagi tersebut menjadi memasukkannya ke tiap-tiap proses. Nah, dari kemudian ini digunakan untuk melihat proses-prosesnya. Kemudian dari array itu kita akan lihat pengurutannya, tentunya menggunakan algoritma radix sort. Selanjutnya kita akan menggabungkan. Ini digunakan untuk menyimpan hasil sorting. Kemudian navigator ini untuk
menggabungkan hasil dari sorting data. Kemudian di sini terdapat stop timer, di mana ini digunakan untuk stop atau memberhentikan waktu eksekusi. Selanjutnya kita akan masuk pada demo program. Nah, yang pertama kita akan menggunakan uji data, yaitu 50 data. Kita akan run dengan mpicc radixsort .cpp main.o radixsort. Nah, yang pertama kita akan jalankan ini secara paralel menggunakan 5 core. Yang di sini mpi run main np 5 ini berarti menggunakan 5 core. Kemudian ada oversubscribe /radixsort. Kemudian kita akan run menggunakan satu prosesor atau satu core, yang mana ini merupakan proses sekuensial. Terdapat perbedaan meskipun tidak begitu signifikan jika dijalankan dengan 5 core. Waktu di sini beragam antara 0,06 maksudnya ternyata rata waktunya 0,06. Sedangkan apabila kita menggunakan satu core saja, waktu yang diperlukan untuk eksekusi yaitu 0,70. Begitu. Selanjutnya kita masuk pada 100 data. Kita jalankan sama seperti tadi, mpic++, kemudian radixsort .cpp main.o radixsort. Sama, kita akan ulang langkah seperti tadi menggunakan 5 core, yang mana ini merupakan proses paralel. Kemudian kita jalankan juga jika menggunakan satu core. Nah, ini juga memiliki perbedaan meskipun tidak begitu banyak. Perbedaannya yaitu antara 0,6 jika dijalankan menggunakan 5 core, sedangkan jika menggunakan satu core atau secara sekuensial sebanyak 0,07532. Selanjutnya kita akan masuk pada 150 data. Kita run menggunakan 5 core secara paralel dan juga secara sekuensial menggunakan satu core. Ini juga memiliki perbedaan. Jika menggunakan 5 core, waktu eksekusinya adalah 0,0627, sedangkan apabila menggunakan satu core secara sekuensial membutuhkan waktu 0,07451 detik. Kemudian kita akan lanjut ke data selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada 200 data. Kita lakukan persis sama. Kita jalankan. Yang pertama kita menggunakan 5 core, yang berarti ini merupakan proses secara paralel. Kita
pendaftaran, kita jalankan. Selanjutnya kita akan menggunakan satu core, yang mana ini merupakan proses sekuensial. Nah, memiliki perbedaan waktu, yang mana jika menggunakan 5 core secara paralel, proses tersebut dijalankan selama rata-rata 0,65. Sedangkan jika kita menggunakan satu core, akan dijalankan selama 0,070. Selanjutnya, kesimpulan dari percobaan rantai menggunakan Radix Sort menggunakan 50 data, 100 data, 150 data, dan 200 data mempunyai hasil runtime waktu yang berbeda saat dijalankan. Jika dijalankan secara paralel membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada runtime yang digunakan secara sekuensial, sehingga membuktikan bahwa komputasi yang dilakukan secara paralel sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan waktu pengerjaan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.